Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu di sini akan mempresentasikan bahasa Indonesia dalam panggung kebangsaan. Di sini ada Ahmad Farid Fadli, Kian Inayat, Nisa Fadila Zahra, dan juga Rihadatul Aisy Afha Az-Zahra. Untuk latar belakangnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara yang memiliki peran strategis sebagai identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Kedudukannya ditegaskan sejak Sumpah Pemuda 1928 dan secara konstitusional diakui setelah kemerdekaan. Namun di era globalisasi, sikap dan praktik berbahasa generasi muda mengalami perubahan yang perlu dikaji secara kritis. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, apa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Yang ketiga, apa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berdasarkan konstitusi? Yang keempat adalah bagaimana implementasi kebijakan kebahasaan saat ini. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui dan memahami sejarah perkembangan bahasa Indonesia sejak awal kemunculannya hingga menjadi bahasa nasional. Yang kedua, mengkaji kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam memperkuat identitas dan integrasi bangsa Indonesia. Yang tujuan ketiga untuk menganalisis kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, mengetahui implementasi kebijakan kebahasaan saat ini, khususnya dalam penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia di berbagai ranah area. Lalu untuk manfaat penelitiannya, Manfaat penelitian ini penelitian, manfaat dari manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan memperkaya penelitian ilmiah mengenai sejarah, peran, serta kebijakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi negara. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama para pelajar dan mahasiswa, memahami betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dan baik. Bisa dilanjut, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang sejak lama digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Pemilihan bahasa Melayu sebagai dasar bahasa bahasa nasional dilakukan secara sadar karena sifatnya yang netral dan mudah diterima oleh berbagai kelompok etnis. Momentum Sumpah Pemuda 1928 menjadi tonggak pengakuan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi mengintegrasikan masyarakat Indonesia yang majemuk. Bahasa ini memungkinkan komunikasi lintas budaya serta membangun rasa kebersamaan dan nasionalisme. Netralitas bahasa Indonesia menjadikannya sarana pemersatu yang efektif di tengah keberagaman. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa Indonesia diwajibkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, hukum, dan administrasi resmi sebagai wujud kedaulatan negara. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan saya Kian. Untuk kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, fungsi bahasa sebagai pemersatu bangsa, bahasa sebagai identitas nasional. Lalu untuk kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia sebagai landasan konstitusional, bahasa Indonesia dalam administrasi dan pendidikan. Desain proyeknya, desain penelitian 1, mengidentifikasi latar historis dan politik yang melandasi lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, menganalisis kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan teori dan regulasi. Yang ketiga, mengkaji
persepsi, dan praktik kebahasaan masyarakat melalui hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk dokumenter. Yang keempat, menghasilkan laporan akademik dan dokumenter edukatif yang merepresentasikan nilai-nilai kebangsaan dan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Untuk hasil wawancara dengan guru, hasil wawancara menunjukkan bahwa bahasa Indonesia lahir sebagai simbol persatuan bangsa yang berakar dari peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pemilihan bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia dilakukan karena sifatnya yang netral dan mudah diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Bahasa Indonesia dinilai telah digunakan secara tepat dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan media nasional, serta berperan penting sebagai identitas kebangsaan, dan jati diri bangsa yang perlu terus dijaga, khususnya oleh generasi muda. Untuk hasil wawancara dengan mahasiswa, hasil menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dipandang penting sebagai identitas dan alat pemersatu bangsa. Namun, dalam praktiknya, penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kampus sering bercampur dengan bahasa asing dan bahasa gaul. Kondisi ini mencerminkan adanya pengaruh globalisasi yang menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, meskipun kesadaran akan pentingnya bahasa nasional masih tetap ada. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis implementasi saat ini. Di era globalisasi, penggunaan bahasa Indonesia menghadapi tantangan berupa dominasi bahasa asing dan menurunnya perhatian terhadap kaidah bahasa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia dan praktik berbahasa sehari-hari. Lalu selanjutnya yaitu sintesis dan temuan kelompok. Berdasarkan hasil analisis, sejarah bahasa Indonesia menjadi landasan utama kedudukannya sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Lalu bahasa Indonesia lahir dari kesadaran nasional dan perjuangan kolektif bangsa, sehingga memiliki legitimasi moral yang kuat. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia mampu mengintegrasikan masyarakat yang majemuk dan memperkuat rasa kebangsaan. Sementara itu, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia didukung oleh dasar hukum yang jelas, meskipun efektivitas kebijakan kebahasaan masih sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Untuk kesimpulannya, yaitu bahasa Indonesia lahir dari kesadaran nasional dan perjuangan kebangsaan, bukan sekedar perkembangan linguistik. Bahasa Indonesia berfungsi efektif sebagai bahasa persatuan karena mampu mengintegrasikan masyarakat Indonesia yang majemuk secara sosial dan budaya. Lalu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, serta berbagai kebijakan kebahasaan. Untuk refleksi individu, menurut saya Kian Inayat, melalui pengerjaan proyek ini, saya semakin memahami peran bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas dan pemersatu bangsa. Proses wawancara dan analisis data memberikan pengalaman baru dalam menggali informasi secara sistematis. Saya juga belajar untuk lebih disiplin dalam mengelola waktu dan menyelesaikan tugas sesuai dengan kesepakatan kelompok. Refleksi individu menurut saya, partisipasi dalam proyek ini memberikan pembelajaran yang bermakna, terutama dalam hal kerja tim dan pemecahan masalah. Saya menyadari bahwa setiap anggota memiliki peran penting dalam keberhasilan proyek. Selain menambah wawasan kebahasaan, kegiatan ini juga melatih sikap tanggung jawab, keterbukaan terhadap kritik, serta komitmen dalam menyelesaikan tugas akademik secara optimal. Untuk refleksi dari saya, melalui pelaksanaan proyek ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Proses diskusi, pengumpulan data, serta penyusunan laporan melatih saya untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
Proyek ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kerjasama dan komunikasi yang baik dalam mencapai tujuan bersama. Untuk refleksi dari saya, Rihadatul Aisyah Fazahra, menurut saya keterlibatan dalam proyek ini memberikan pengalaman berharga dalam mengintegrasikan kajian teori dengan praktik nyata. Saya belajar menghargai pendapat anggota kelompok lain serta meningkatkan kemampuan bekerja secara kolaboratif. Selain itu, proyek ini menumbuhkan kesadaran saya akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan kebangsaan. Sekiranya itu dari kami yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.